Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Jadi amanah yang kita maknai di dalam hidup itu kan meluaskan kebermanfaatan. Betul. Dengan peran apapun, baik sebagai seorang hamba, sebagai seorang khalifah, termasuk sebagai seorang dai. Nah, jadi ketika bicara wilayah dakwah itu kan sangat luas. Luas ya. Ketika kita ada di masjid, ya bahasanya tadi ya kita memberikan kefahaman kepada jamaah melalui mimbar-mimbar ceramah, khutbah dan lain sebagainya. Tapi kan bukankah masyarakat kita itu nggak semuanya ada di masjid? Betul, ada juga yang dia adanya di hotel, yang dia adanya di bioskop, mungkin ada juga di tempat-tempat yang jauh dari Allah kan gitu. Maka kita ingin menjangkau sebanyak mungkin dengan wasilah-wasilah yang Allah hadirkan. Maka salah satunya adalah ketika kita kemudian meluaskan pemahaman dan pemaknaan dakwah itu dalam dunia training. Nah, jadi training yang kita bawa bukan semata-mata yang cuman pengembangan diri bersumber materialistisnya aja atau materialismenya aja, tapi justru kental dengan nuansa tauhid, spiritualitas, tune-up batin lebih pada insya Allah harapannya gitu. Makanya ketika kita kemudian dengan izin Allah bergabung di PPA Institute, itu adalah lembaga training yang punya visi membumikan tauhid aplikatif sebagai solusi problematika hidup. Dan yang disampaikan itu ya pada dasarnya hal-hal sederhana. Sebagaimana nama PPA itu pola pertolongan Allah. Pola pertolongan Allah. Masya Allah. Dan ini yang bahasanya kita hadirkan melalui kelas-kelas yang ada di online maupun yang di offline. Nah, termasuk yang ada di kelas-kelas di hotel, yang kita lakukan di kantor-kantor. Nah, alhamdulillah sampai saat ini jadwal udah penuh ya tadi. Alhamdulillah ada aja. Ada keluar kota juga tadi. Alhamdulillah keluar kota. Allah izinkan bisa sampai ke sana. Sukses banget ya buat Ustaz. Amin. Nah, kita sekarang ngomongin soal Isra Mi'raj nih. Yang pastinya kan tadi kan Ustaz udah banyak ceramah sama kita udah dapat ilmu ya kan. Tapi ini ngomong-ngomong tadi ada pantun buat Ustaz juga. Apa tuh? Wah. Kalau beli bubur ayam pakai usus. Cakep. Kan? Terus kalau beli ikan kita bersihin sisik. Asik. Ustaz tuh ceramah serius daripada berisik. Dan kita pengen tahu nih kan, mohon maaf kan, pengen tahu sedikit. Nah, ini kan kita kan refleksi Isra Mi'raj ini kan kita sudah dapat dari Allah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Itu gimana sih buat menjaganya untuk istiqomah? Karena kan sekarang saya jujur aja di beberapa tempat ataupun di kantor saya aja ada beberapa yang sudah azan masih tetap bekerja. Seperti apa sih untuk menjaga supaya istiqomah dalam Masya Allah. Iya. Jadi Anda kalau dipancing pantun, Anda juga pengen balas pantun dulu nih. Ya. boleh. Biar kata ikan bersisik, ya enggak? Ya, mantap. Tapi kita bawa pulang ke rumah. Cakep. Ya. Biar kata jamaah pada berisik, mudah-mudahan semuanya pada pulang ke jamaah. Waduh, saya mau balas apa nih? Jadi memang kalau bicara tentang sholat itu sebenarnya kan bukan sometime ataupun kita cuman pakai waktu sisa enggak. Nah, jadi prinsipnya sholat itu harus kita prioritaskan. Jadi bagaimana agar kemudian kita bisa mendorong orang lain, sebetulnya kita mulai dari diri kita dulu. Ibda binafsik wa ghairuka tsaniyan. Mulai dari diri kita baru kemudian kita seru kepada yang lain. Artinya kita jaga keistiqomahan itu dari diri kita dulu, kemudian kita bawa ke ahli keluarga kita, baru deh kita ajakin tuh teman-teman di kantor kita. Karena apa? Kalau kita sendiri belum istiqomah ataupun kita nggak berupaya untuk istiqomah, itu bahasanya kalau kita ngomong ibarat peluru kosong. Jadi bahasanya nggak nancep. Tapi kalau kita udah melakukan apa yang kita katakan, insya Allah itu akan punya daya hujam yang Allah izinkan. Mudah-mudahan bisa menggerakkan. Dan artinya apa? Wah, kok lihat abang nih, kalau udah waktunya udah ada di masjid, ya kan? Dan itu dakwah. Makanya kenapa kita bahasanya orang yang kelihatan bolak-balik ke masjid itu salah satu tanda iman. Dan kenapa? Karena itu perlu disiarkan. Walaupun niat kita bukan pengen dilihat sama orang lain, tapi kita pengen caper sama Allah. Kita ketemu orang, kita ajakin. Menariknya kalau kita di Indonesia mungkin yang kayak begitu kelihatannya agak aneh. Tapi kalau kita di luar negeri, soalim itu ya. Kalau di luar negeri itu orang ngajakin sholat itu kemuliaan. Mereka apa? Mereka bahkan jalan naik mobil, jalan mereka ke Islamic Center, dan mereka itu ada pride menjalankan itu. Nah,
Masalahnya kita hari ini kenapa kok masih belum mau sholat? Karena kita belum melihat sholat itu sebagai pride, kemuliaan di dalam diri seorang muslim. Padahal garis penegas antara kita sama orang yang tidak beriman adalah sholatnya. Sholatnya. Nah, jadi kalau kita lihat perkara sholat ini begitu penting, kita prioritasin, maka otomatis kita akan dahulukan sholat, maka kita akan dikasih keberkahan sama yang lain. Maksudnya oleh Allah SWT gitu ya. Jadi bahasanya dahulukan Allah, maka Allah akan memberikan kemudahan dan keberkahan dari apa yang kita lakukan. Jagalah sholat, Jaga Allah sholat. memudahkan urusan kita. Betul. Nah, tadi di ceramah saya ada petikan serius tuh buat Ustaz. Jadi saya langsung tersentak, dan mungkin halayak juga banyak teman-teman sobat VGP tersentak ya. Ustadz bilang di situ katanya sholat 10 tahun, 20 tahun, bahkan 30 tahun nggak ngerti bacaannya. Nah, sekarang yang lebih utama bacaannya dulu dimengerti atau sholatnya dulu ditunaikan, seperti apa Ustaz? Iya, dua-duanya kalau bisa. Ya. Karena kalau bahasanya orang yang mu'allaf baru dia sholat gitu kan, dia bisa jadi nggak langsung bisa ngafalin semua kan. Betul, ya. Dia baca cuma subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, yang penting dia jalanin dulu. Tapi kan kemudian ketika umurnya udah makin nambah, pemahamannya makin nambah, harusnya apa? Ya pemahamannya dalam bacaan juga makin nambah. Dan yang tadi kami sampaikan itu bukan kalimat baru. Itu diambil dari kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jadi salah satu kiat kita sholat khusyuk adalah tafahum li ma'nal kalim. Jadi kita faham apa yang kita baca. Betul Ustaz. Nah, kalau kita hari ini kenapa kok sholat kita itu tadi nggak ngerasa nikmat selesai sholat? Karena kita nggak menghadirkan rasa, dan itu dimulai salah satunya apa? Nggak paham yang kita baca. Masalahnya kita hari ini kalau bahasanya nonton film atau nonton drakor ya, nyanyi lagu itu bukan hanya hafal, paham, ngerti artinya apa, ngerti terjemahnya apa. Lah kita mau menghadap ke Allah, berkomunikasi sama Allah, tapi kita nggak paham. Abang nih ngomong, tapi bahasanya abang pakai bahasa yang saya nggak paham. Kira-kira nyambung nggak begitu? Ya nggak bisa. Begitu juga sholat, apalagi sholat. Kalau kita nggak nyambung ke Allah, kenapa? Karena kita nggak paham apa yang kita omongin. Jangan-jangan kita meracung sendiri kan gitu. Jadi lebih utama mengerti juga artinya dan juga menjalankan sholat dan tidak terlambat dengan sholatnya. Terakhir nih, gue pengen tahu. Ini kan untuk sholat ini kan kita pengen tahu apakah nanti ganjaran utamanya, karena kan orang tahu Isra Mi'raj biasa aja. Jangan salah, Isra Mi'raj itu adalah perayaan, itu mukjizat Nabi, jalankan pada Allah dari sampai ke Sidratul Muntaha. Terus ganjaran utamanya kan untuk menjaga sholat itu salah satunya tadi hisab yang paling utama itu adalah sholat. Seperti apa ganjaran dari Allah? Jadi kalau yang pertama, yaitu menjadi stempel amal-amal kita yang lain. Bahasa itu dulu dah. Jadi bahasanya yang pertama kali dihisab oleh Allah di hari kiamat nanti adalah sholat kita. Sholat kita rapi, yang lain insya Allah, biar kata ada kurang-kurangnya, insya Allah dianggap rapi. Tapi kalau sholat kita nggak baik, maka yang lain biar kata baik, bisa jadi kehilangan nilai kebaikan di dalam apa yang kita lakukan. Itu satu. Yang kedua, Rasulullah membahasakan, kalau kita di depan rumah ada sungai, terus kita mandi 5 kali, kira-kira masih kotor apa kagak? Pasti kan bersih terus kan? Bersih terus kan? Maka begitu juga, apalagi orang yang dia sholat. Karena apa? As-shalawatul khams, kemudian al-jum'ah ilal jum'ah, kemudian ar-ramadan ilal ramadan, kemudian al-umrah ilal umrah, kafaratun lima bainahuma. Jadi waktu sholat yang 5, kemudian Jumat ke Jumat, kemudian Ramadan ke Ramadan, kemudian antara satu umrah ke umrah berikutnya, itu menjadi kafaratun lima bainahuma, akan menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Jadi kalau kita bahasanya dalam sehari 5 kali sholat dan kita nunggu waktu sholat, masya Allah, dosa kita udah rapi itu di situ diampuni sama Allah. Jadi kurang apa lagi? Maka yang terakhir, sholat itu adalah tiang agama. Sholat adalah tiang agama. Ini yang menjadi barometer keimanan kita sesuai dengan tema Isra Mi'raj hari ini. Jadi spiritualitas keimanan kita diukur yang paling sederhana adalah dari nilai sholatnya, baik secara ubudiyah hablum minallah ataupun secara horizontal hablum minannas. Dan sholat yang baik bukan hanya dia kemudian kepada Allah, tapi juga akan terdampak di dalam kehidupan bermasyarakatnya. Masya Allah, keren banget tuh. Pak Ustadz Zulfikar, terima kasih banyak udah mampir di Al Hakim TV. Yang pastinya
kepiting mencapit kerang, Aduh, kerang cakep. dicapit ke lubang batu. Cakep. Kuping kita semua udah terang, kan ada Ustadz yang ceramahnya gitu. Alhamdulillah, barakallahu Kan, fikum. itu juang yang saya hafal kan. Insya Allah. Mudah-mudahan. Oh, terima kasih banyak. Terakhir 2019 ke sini Isra Mi'raj ya, 25 tahun lalu ya gitu di depan ya. Di Iya, halaman makanya pas nyampe ke sini, wah Iya, kebayang. jangan kapok untuk mampir di Al Hakim TV dan yang pastinya juga di Masjid Al Hakim. Amin. Yang tentunya kita di sini sama-sama masih terus belajar Ustaz. Dakwah. Iya. Terima kasih banyak Ustaz. Iya, Sudah sama-sama. mampir di Barakallahu fikum. iya sama-sama untuk mampir di Al Hakim TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.